duka, nanti kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan, kami akan selalu mengasihi. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti doa. Anak selanjutnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Ya. Silakan dengarkan nama kamu depan ini dan kalau hadir bilang hadir. Oke, saya bacakan. Elvira Duha. Hadir Pak. Jeffrey Tislato. Hadir Pak. Yonaris Laia. Hadir Pak. Ya baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu pada anak kami, gimana persiapannya belajar pada pagi hari ini? Apakah sudah siap menerima materi dari Bapak atau gimana? Siap. Yakin? Yakin. Mulai dari malam ini. Sudah. Itu yang Bapak harapkan. Jadi kami harus tetap semangat belajar. Apalagi materi kita mengenai ekonomi ini sangat penting. Jadi, oke, baik. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas mengenai APBN dan APBD. Ya, APBN dan APBD untuk pertemuan ini kita hanya bisa membahas mengenai APBN. Pada pertemuan berikutnya baru kita akan membahas mengenai APBD. Ya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi mengenai APBN, masih ada nggak siswa kami yang mengingat ya pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Si Elvira. Oke, coba akan Elvira apa materi kita sebelumnya? Baik, pembelajaran kita minggu lalu itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Betul sekali ya. Dan kita pelajari minggu lalu yaitu mengenai kebijakan moneter dan kebijakan Fiskal. Oke. Kemudian sebelum kita masuk, Bapak akan memaparkan kompetensi dasar ya. Apa yang menjadi kompetensi dasar daripada APBN ya. Yang pertama, menganalisis APBN dalam pembangunan ekonomi. Kedua, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Indikator, menelaah komponen penerimaan dan belanja negara. Kedua, membuktikan pengaruh APBN terhadap pembangunan ekonomi. Tiga, menyajikan hasil pembuktian pengaruh APBN terhadap pembangunan ekonomi. Tujuan daripada pembelajaran APBN ini ya, yang pertama, siswa kami diharapkan ya, mampu menjelaskan pengertian APBN. Kedua, melalui tayangan video nantinya, siswa kami mampu mengemukakan fungsi dan tujuan penyusunan APBN dengan benar. Ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak kami mampu menyimpulkan tujuan daripada APBN. Keempat, melalui presentasi, anak-anak kami mampu mempresentasikan peran dan tujuan daripada APBN terhadap pembangunan. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran tentang APBN. Oke, sebelum kita masuk pada pengertian APBN, ya, APBN itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, setiap tahun Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR. Jadi kalau dari pemerintah mengajukan ya RAPBN itu belum serta-merta dia jadi APBN. Ya. Tetapi harus dibahas dulu, disetujui dulu oleh DPR, baru dia menjadi APBN, lalu ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Mungkin anak-anak kami bertanya bagaimana kalau seandainya tidak disetujui oleh DPR. Tentu
menentukan apa mau digunakan. Ya. Kalau seandainya DPR tidak menyetujui ya, tentang APBN yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah berhak menggunakan APBN tahun sebelumnya untuk rumah itu. Artinya segala yang sudah dianggarkan berdasarkan itu juga. Ya. Jadi itu. Kemudian kita akan masuk pada pengertian APBN. Ya. Apa itu APBN? Ya, APBN merupakan suatu daftar atau penjelasan terrinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Ya, biasanya 1 tahun anggaran. Ya. Di mana periodenya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Jadi itu tentang APBN. Kemudian kita bagian B-nya tujuan APBN. Ya, apa sih tujuan daripada APBN ini? Ya, kenapa harus ada? Kenapa harus dibuat? Ya, kenapa pemerintah tidak langsung mengalokasikan saja? Apa yang menjadi tujuannya? Ya, tujuan daripada APBN ini, ya, yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian. Ya, pedoman. Artinya daripada APBN ini tidak boleh ada anggaran lain. Ya, jadi dia harus sudah terkondisikan dulu, sudah disesuaikan dulu, teralokasi. Kenapa harus ada? Kenapa harus direncanakan terlebih dahulu? Supaya mudah diawasi, mudah dikontrol. Ya. Kemudian stabilisasinya juga. Ya. Kalau untuk daerah ini sekian, daerah ini sekian, sehingga tidak ada yang istilah terjadi kecemburuan. Jadi direncanakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian APBN merupakan singkatan, ringkasan dari RPTA. Ya, RPTA ini rencana pembangunan tahunan, ya, atau rencana pembangunan 5 tahun RPTA. Ya. Jadi dia ringkasan, di mana kalau RPTA ini kan kita selama 5 tahun sudah diprogramkan, oh inilah capaiannya. Tetapi kalau dia APBN, ya, dia kan hanya 1 tahun. Tentu yang 5 tahun itu dicicil supaya bisa tercapai target yang diharapkan, gitu. Ya. Kemudian RPTA membuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan publik yang terkait dengan APBN dan kebijakan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Jadi selalu pemerintah dan DPR. Tidak ada yang berkesulatan. Tidak hanya karena pemerintah yang memiliki kekuasaan absolut, maka dia sebenarnya menggunakan anggaran. Tidak. Dia juga diawasi oleh DPR. Kemudian RPTA mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat karena membuat seluruh kebijakan publik, ya, menjadi acuan. Kedua, menjadi pedoman dalam menyusun APBN, ya, menjadi pedoman. Jadi dari rencana itu yang 5 tahun tadi yang menjadi acuan dalam hal menyusun APBN. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau misalnya ya, ada mau dibangun sebuah rumah misalnya, tetapi mungkin butuh waktu, butuh biaya yang besar, tidak bisa dibangun hanya dalam 1 tahun. Tentu kan yang membangun harus memikirkan apakah hanya fondasinya dulu dalam tahun ini, kemudian tahun depan tiangnya, kan begitu. Dindingnya tahun berikutnya, ya, baru mungkin di tahun berikutnya atapnya, finishingnya. Ya, jadi sehingga terkejar dalam 5 tahun. Tetapi pelaksanaan daripada APBN yang hanya fondasi tadi, kan begitu. Nah, berikutnya menciptakan kepastian kebijakan.
ada kepastian. Dengan adanya rencana maka tentu dia pasti untuk misalnya ya mungkin kamu sudah pernah dengar bahwa alokasi dana untuk pendidikan kita sebesar 20% dari APBN. Sungguh luar biasa. Ya, sehingga ada kepastian. Begitu. Ya. Kemudian prinsip penyusunan APBN. Ya, kita akan berbicara mengenai prinsip penyusunan APBN. Satu itu berdasarkan aspek pendapatan ya, yaitu satu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kedua, intensifikasi penagihan dan penghutan piutang negara serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. Ketiga, penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. Jadi itulah aspek ya yang kalau kita berbicara mengenai aspek pendapatan. Ada tiga. Berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran. Yaitu satu, hemat. Ya, harus dihemat. Tidak mewah, efisien, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Artinya tidak digunakan untuk foya-foya, ya, tepat sasaran. Dan kedua, terarah dan terkendali sesuai rencana program atau kegiatan. Ya, dia terarah. Tidak setahu ya, kalau karena mungkin contohnya presiden kita dari Solo, maka anggaran dibesar-besarkan pada Solo. Itu kan tidak terarah lagi. Ya. Tetapi dia harus sudah ditetapkan. Kemudian ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensial nasional. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya, ada nggak siswa kami yang mau bertanya tentang APBN? Siapa? Anak kami Priska, boleh? Saya Priska dulu. Oke, anak kami Priska dulu. Apa ya? Apa kira-kira mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak, Ya. apa saja penerimaan negara yang bukan pajak apa saja? Penerimaan negara yang bukan pajak apa saja? Oh, ya. Pertanyaannya apa saja penerimaan negara yang bukan pajak? Itu kalau pajak mungkin kamu sudah paham, tetapi yang bukan berasal dari pajak tentu kamu masih bertanya-tanya apa saja sih yang menjadi pendapatan yang tidak bersumber dari pajak, misalnya pernahkah kamu melihat yang membuat SIM itu kan berbicara mengenai badan layanan umum, kemudian mengenai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara misalnya dari BUMN. Tahu? Tahu. Kemudian apa lagi? Ya. Yang menjadi apa itu? Siapa lagi yang tahu, coba? Saya mau juga anak-anak kami harus coba apa saja yang menjadi pendapatan. Kan Bapak sudah kasih contohnya. Nah, jadi anak kami coba apa kira-kira lagi? Ayo ditambahkan. Ayo. Saya tahu. Ada konsentrasi kemana nih? Ya. Oke. Ada yang berbicara mengenai badan layanan umum seperti tadi pembuatan SIM ya, yang jelas. Kemudian tadi yang saya Bapak sampaikan mengenai badan usaha negara, kemudian tambang hasil alam,
itu kan bukan bersumber dari pajak, tetapi dari hasil misalnya hasil tambang kita kan tentu kita bisa pergunakan untuk kebutuhan kita. Tetapi kalau dari pajak kan sudah jelas itu kan dari penghasilan. Jadi bisa dibedakan antara penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak. Jadi kira-kira itu kami Rizka. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya ada Pak. Ayo, siapa lagi? Ada. Oke, baik. Selanjutnya, ya, Bapak akan menayangkan video. Ya, silakan anak-anak kami simak. Dan nantinya Bapak akan kasih tugas kelompok. Setelah kamu mengamati video ini, Bapak akan bagi kamu dari dalam beberapa kelompok, dan setelah itu nanti anak-anak kami akan Bapak minta untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut, bukan? Supaya anak-anak nanti bisa Lalu, menjawab sebenarnya soal-soal yang ada di Bapak berikan nantinya. Anak saudari semuanya sehat? Belajar yang sehat ya. Definitis? Biasa definitis. negara dalam satu periode APBN ini seperti dan belanja bumbu buat di rumah. Tapi bedanya kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 fungsi. Ini Bapak bagi tugas kelompok. Oke, sudah ya. Jadi kamu sudah mengamati video yang barusan Bapak tayangkan ya. Jadi ini Bapak mau bagi tugas ya, karena kebetulan meja kita sudah terdiri dari 4 bagian ya, maka kita tentukan saja yang sebelah kiri saya kelompok 1, yang di mejanya siapa tahu kelompok 2, Siapa? dan mejanya si Ratna kelompok 3, dan mejanya si Tawarisi kelompok 4. Siap ya? Bapak akan bagi ke KPD dan silakan anak-anak kami kerjakan sesuai dengan apa yang kamu amati tadi. Ya. Kemudian nantinya anak-anak kami wajib mempresentasikan ini ke depan. Ya, Bapak mau ya, Bapak akan menilai keterlibatan semua. Ya, kerjasamanya, kejujurannya. Ya. Jadi harus sama-sama terlibat. Jadi ini mau Bapak bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan. Silakan anak kami diskusikan bersama ya. Bapak kasih waktunya kurang lebih 10 menit.
Bapak kasih waktunya 10 menit. Kalau ada kendala coba ditanyakan ya. Ya Pak, siap Pak. Oke. Sudah? Sudah Pak. Pompa bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa kita presentasi? Bisa Pak. Kelompok 3 bagaimana kelihatannya? Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ya. Kelompok 1 juga sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Ya. Bapak akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti ya kelompok yang lain boleh menanggapi apa yang kurang dipahami daripada kelompok yang mempresentasikan. Jadi langsung saja ya Bapak kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kami dari kelompok 1. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Jadi materi yang kami diskusikan di sini adalah informasi yang ada dapat pada artikel yang sudah ada. Informasi yang kini diperoleh dari artikel tersebut adalah 1. Adanya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang menelan biaya 118 triliun dibangun oleh China. Terima kasih kesempatannya. Maka jika ada pertanyaan dari kelompok lain mohon dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Yang menjadi pertanyaan kami yaitu kenapa bisa terjadi keterlambatan pembangunan proyek tersebut, apa kendalanya? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan saudara kami dari kelompok 4. Sesuai dengan hasil diskusi kami dari kelompok 1, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh China sebagai investor, yaitu 1. Pada pembebasan lahan yang mau China beranggap bahwa pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Indonesia. Yang kedua, kerumitan geologi. Dan yang menjadi penyebab yang ketiga yaitu pemindahan utilitas listrik dan gas. Demikian jawaban dari kami. Jika jawaban kami masih belum puas, silakan di komen. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 menerima jawaban kalian dari kelompok 1. Oke, silakan diteruskan atau ada yang bertanya lagi? Silakan lagi. Jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mohon dipersilakan. Jika kalau tidak ada lagi kami akan menutup kelompok ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau tanyakan lagi? Tidak Tidak ada, silakan diakhiri. Ya, sampai. baik, terima kasih atas yang kalian berikan kepada kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata kami atau ucapan kami mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih ya atas hasil diskusinya. Luar biasa. Pada anak kami si Yulia ini ya, coba simpulkan ya, tentang materi kita pada hari ini.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari awal proses pembelajaran hingga berakhir sekarang, kami bisa mengetahui apa pengertian APBN, tujuan, prinsip, asas, serta cara penyusunan APBN, serta pengeluaran-pengeluaran dalam APBN. Kami juga mengetahui dengan belajar APBN bahwa kami tahu bahwa selama ini fasilitas umum yang kami pakai itu berasal atau bersumber dari APBN. Pembelajaran hari ini kami sangat termotivasi, semakin semangat untuk mempelajari materi yang telah dipaparkan kepada kami pada hari ini. Semoga kedepannya materi-materi yang akan kami dapatkan dari guru kami bisa kami pahami dan bisa termotivasi lagi untuk lebih belajar lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat anak kami Ibu Yani yang sudah menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini. Baik, untuk pertemuan ke depan ya kita akan membahas mengenai APBD. Jadi saya harap kepada anak-anak kami ya, supaya belajar di rumah ya, mempelajari materi yang akan kita pelajari. Supaya apa? Supaya sama-sama anak kami bisa memahaminya. Jadi berhubung karena materi kita telah selesai pada pertemuan ini, maka Bapak akan kita akhiri. Ya, jadi sebelum kita bubar dari kelas ini terlebih dahulu, karena kita tadi diawali dengan doa, maka harus kita akhiri dengan doa juga. Ya, jadi kepada anak kami siapa tahu menuntut kita dalam doa. Sebelum kita berangkat ke ruangan ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Saya undang Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Allah kami yang sangat baik dan amat baik, sungguh luar biasa kasih karuniamu dan anugerahmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami bisa mengakhiri proses belajar mengajar kami dari awal hingga kami menerima materi, bahkan kami mengakhiri Tuhan. Turun kami dengan selamat. Di doa dan ucapan syukur kami serahkan dalam nama terpuji dan termulia namamu. Haleluya. Amin. Oke, baik, Bapak sapa kita shalom. Shalom.